Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman semua sebangsa setanah air, khususnya ini masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, juga semanusia. Pada siang kali ini saya sudah kedua kali ini diajak Gus Chef berada di Pondok Salak ini. Warung Pondok Salak yang uniknya itu karena warung begitu pede ini dibuka di pedalaman kampung, tidak sebagaimana orang terlalu mengacu kepada kota ya. Dan itu saya bilang sebuah langkah berani dari Kang Eko ini yang memiliki. Sebagaimana saya lihat di Cepu Gus Chef ya, itu lontong yang ada di pinggir sawah di pelosok juga. Dan kali ini saya akan meliput warung Salak ini sehubungan sebagai inspirasi bagi Indonesia. Soalnya banyak orang di tengah kekayaan bangsa yang melimpah indah, kulinernya yang begitu terbanyak disebut oleh dunia ya di Indonesia, orang tidak punya percaya diri. Dan Mas Eko ini pede banget, dia membuka warung dengan setting salak. Ini dikelilingi ini teman-teman, Pondok Salak ini di belakang itu salak. Dan spesial apa? Belut. Nah ini. Dan warung seperti ini akan menjadi oase bagi orang yang haus, ya lapar di tengah kumuh kota. Orang rindu kepada suasana di sini, cakupan, terus bisa makan sama keluarga, sama handai tolang, Kemudian pacar. Pacar juga. Dan semoga juga menjadi mempersatukan jodoh. Iya, bisa. Dan Kang Eko, soal saya ini beserta Gus Chef ini kebetulan saya dipanggil beliau yang memang selalu delusak-delusuk ke seluruh pelosok Bojonegoro ini melalui mata basahnya itu. Dan kemarin sudah saya liput, tinggal upload. Dan kali ini saya ingin kerelaan Mas Eko berbagi cerita. Semoga menyemangati anak-anak milenial ini supaya punya keberanian untuk memanfaatkan ruang dan waktu di negeri yang indah ini sebagaimana yang jenengan ingin. Monggo Mas Eko. Sejarahnya piye pancene ngono lho. Kalau ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini kan mungkin ini kalau dibahas kayak seperti ini, cangkruan seperti ini 2 hari 2 malam udah habis Gus. Ngono ya. Karena liku-likunya perjalanan kita berawal dari problem rumah tangga sampai di perantauan, sampai pulang dari perantauan pun dijemput orang tua. Nah di sisi lain saya disuruh pas waktu tinggal di sini kan cuma tidak ada kegiatan apa waktu itu kan kita. Jadi masa nunggu nasi pecel waktu itu masih 5 bungkus untuk anak-anak sekolah kan, perjalanannya kan di situ. Yeah. Makanya kalau diceritakan full itu mungkin tidak habis 2 hari 2 malam kan. Yeah. Paling tidak ilham ini. Iya. Mulai dari awal dari pecel, nasi pecel, terusan paling 10 bungkus, 5 bungkus itu yang waktu pagi. Kebetulan waktu itu kan kita mengamati. Jadi orang-orang yang waktu kita di Lebaran itu yang datang dari luar kota, ibaratnya keluarga kita, itu yang ditanyakan pasti masakan dulu Khas. ya. Contohnya kayak jenang pelo, terusan bikin mendut, nogosari, itu kan orang-orang kota kan jarang waktu itu. Ada kan baru sekarang. Apa nasi jagung, nasi tiwul, kan dia yang diingat mereka itu masakan yang waktu dia kecil gitu. Malah Ya. mereka rindu. Iya. Jadi terus kedua kali kenapa mereka mulai saya terjun dari dunia taman, dari dunia istilahnya untuk mulai taman itu kan kita selama ini cari bunga, cari apa di luar kota, kita rekreasi di Malang, di Jogja. Tapi dalam misi saya itu, kenapa orang Malang, orang Kediri, orang Jakarta itu kok nggak bisa ke Bojonegoro? Ya.
tujuan saya di situ. Kenapa orang Borobudur kita harus rekreasi di Borobudur? Padahal orang sana pun sebenarnya sudah jenuh kan, paling mereka memanfaatkan untuk oleh-oleh kan. Jadi misi saya kalau bisa orang Jakarta, orang Jogja datang ke sini. Makanya orang kalau sudah yang sudah di atas kan pasti dia ingatkan masa kecilnya. Ya dari situ saya ngambil menu itu enggak sembarangan menu, karena dinilai dari nilai istilahnya kandungan proteinnya kemarin kan sudah milah-milah ini ternyata belut yang paling nomor satu saya unggulkan. Karena waktu itu dalam kemarau panjang itu ada persoalan. Iya, ada di kedalaman tanah itu belut mampu hidup. Jadi waktu itu mengembala kambing sudah harus itu turun hujan jam 3 itu malam itu belut keluar. Jadi di kedalaman berapa dia mampu hidup? Yang dimakan apa gitu loh. Jadi ada kelebihan sendiri. Saya coba 1/4 kilo waktu itu. Itu di ibaratnya kita berdiri di bawahnya 0. Kalau 0 ibaratnya kita ke modal. Waktu itu kita tidak punya modal, kan. Pinjam tetangga sudah 300 minggu kembali. Masih gelar kardus. Berawal balik gelar kardus sampai jalan 1 tahun kita bisa beli tikar. Ya kita ikuti aja alurnya. Terus ada sedikit uang beli bambu sama alang-alangnya 50.000, bambu 100.000. Ya awalnya dari situ. Kok nyaman. Dulu kan kita bikin ngopi aja ceritanya. Kita udah punya misi panjang untuk bikin rumah makan itu. Karena saya ditentang sama ibu bapak soalnya. Bilang gini, masih ingat saya. Wong kok senengane gawe warung gitu. Kalau orang Jawa kan bilang gitu kan. Kalau orang luar Kalimantan enggak tahu bahasa ini kan. Wong senengane warung, wong senengane mangane warung. Waktu dulu itu aku berdiri itu masih negatif dengan warung itu. Enggak, istilahnya enggak, orang tua saya enggak suka. Warung dimarahin, ngopi dimarahin di warung. Oh itu. Saya beli cobek ini, ibu beli 3, saya beli 10. Ngamuk sudah biar paling 5 menit ngamuk kan. Sudah nanti pada ada istilahnya ada gunanya nanti ya sedikit perlahan dikit. Akhirnya tambah orang dinas datang ibaratnya dari kecamatan. Waktu itu Pak Diono kan ada rapat di kampung, makan sini sama sayur terong sama tempe. Kan terong masih nanam sendiri gitu kan. Terus itu kita masak, lama-lama bingung kita, ditanyain kamar mandi saya tidak punya waktu itu. Kamar mandi toilet tidak punya, musola tidak punya, kayak apa? Kakak saya di depan ini, aku beli kayak ini, tambah rame, bingung aku. Waduh, gimana ini? Sudah, saya ikuti aja jalan ini. Apa yang saya bisa itu saya lama-lama terus. Nah, jadi kesimpulannya kita bikin usaha seperti ini nggak harus istilahnya buat modal besar. Contoh-contoh banyak ya, punya ada duit 500 juta bikin bangunan yang megah, bangunannya yang rumah yang megah yang senilai 500 juta, kasih punya 18 juta ya, tapi masalahnya buat orang apakah benar itu? Jadi orang jangan bilang jangan gitu. Apakah di Bojonegoro itu dengan bangunan yang seperti itu mampu nggak orang masuk gitu loh? Ya, dari situ. Wong dulu saya di sini pedesaan orang nggak berani masuk, kok dipikir sudah besar itu harganya apa gitu kan. Jadi di situ jangan langsung duit besar langsung bangun tidak bisa. Kita sedikit setapak. Ada kesempatan beli ada tambahan bikin pondok, kita bikin apa yang perlu. Ini kok dilihat kok orang ngantri kamar mandi, kita lihat oh berarti kurang kamar mandi situ. Jadi sedikit apa yang perlu dulu. Semua ada ibaratnya modal besar, tapi kan berapa dulu kita gunakan, dilihat dulu ada nggak. Cuma menu-menu ini kan lain daripada yang lain, soalnya kita menu-menu pakai nasi kayu bakar, bukan pakai gas ini. Ya. Sedikit biar mas beratnya ke organik lah, tak pikir masanya organik pakai apa? Basicom, cuma saja aku bilang. Saya nasi biar gak organik pakai kayu bakar. Belutnya kayu bakar.
Jadi sedikit mengurangi yang unsur-unsur kimia gitu. Iya. Ada lalapan, kita sediain sabun nyawa. Terus untuk minumnya pun kita pakai yang beras kencur. Itu pun kita nggak nandu berapa 2 hari, enggak, 1 hari habis, ini lagi setengah hari habis. Jadi fresh semua. Jadi Kang Eko, ini berdasar atas pengalaman ya, fondasi penjenengan atas penderitaan itu kuat, dan di atas derita ditumbuhkan mawar seperti ini ya. Sehingga saya bilang ini cintalah yang memandu dari nol untuk bisa Di bawahnya 0 Kang. malahan. Iya. Yang kayak apa? Wong belut buat beli Lah belut aja carane utang tangga. carane modal dengkul ngono lho. Iya modal nekat. Mosok sangisore dengkul. Nambahi sedikit dulu ketika tahun 2012 itu ketika belum ada Gazebo segala macam, tapi sudah mulai kita setia. Gusep lihat itu ya. Mulai awal. Oh Jadi alah. mulai awal Itu kita dinding, datang. Lah, dinding saya kan. dinding itu kan pakai gedek. Sudah saya selamakan. Tak odosi. Terus Iya. gimana? Biar cepat ganti. Dinding saya itu diambilin pakai tusuk gigi. Waktu itu saya belum mengenal namanya tusuk gigi. Adanya duri salak sama dinding itu yang pakai terbuat dari bambu itu. Gosep tiap hari kalau habis makan ngambilin yang di ini, duduk di kursi yang penjalin itu diambilin dibuat tusuk gigi sama Gosep. Habis itu bajunya lepas sudah kipasnya itu minta itu belikan kipas kalau aku sini bilang. Ya udah aku bilang. Oke, habis makan kan yang saya cari kan nilainya di keringat. Jadi orang makan ada keringat muncul. Itu yang nilainya di situ. Iya. Karena kita orang kebanyakan di AC terus keringat nggak bisa keluar. Tapi harus makan ini sudah saya lihat tuh saya bilang, wah, cucuran keringatnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, menu khas dari warung Salak ini ya. Ini Sun. Ini Mas, belut ambilkan bakar. Mas, Iya. aduk. Dan ada bapak ini amblong ke bawah. Ini namanya belut bakar. Goreng. Wah ini Bakar marahi kemeringat masih kau ya? Iya, itu prosesnya dibakar dulu baru digoreng. Gitu. Dan bakarnya teman-teman khas ini pakai kayu bakar. Jadi supaya lebih nature, lebih alam. Gusep ini jenengan ya kesan dan pesan ya, di tengah jenengan tahu sendiri ya perkembangan Ya. awal Mas Eko ini. Jenengan utarakan apa? Memang saya mensikapi Mas Eko ini pribadi yang tidak luntur karena ejekan, tidak kendur karena rasa pesimis yang dibangun oleh orang sekitarnya, karena dia punya satu keyakinan yang kuat. Iya. Jadi dari napak, dari mulai bukan dari nol, dari min, dari min, kemudian dia berangkat. Kita hanya nemanin aja, ngomong-ngomong, sifatnya ya ketika saya nyikapi itu orang yang seperti perlu dibangkitkan, bukan dengan cara omongan enggak, tapi dengan cara saya yang ketika pertama kali di sini begitu saya makan, kadang seminggu sekali, itu namanya gedek atau kepang untuk untuk dinding itu kita odosin aja sampai Gus gimana Pak? Biar dapat ganti ya. Itu pun bangunannya itu bekasnya kandang sapi, Kang. Jadi waktu itu kandang sapi yang di samping lagi itu mau pindah aja, saya tidak bisa waktu itu. Saya bilang sama Pak Ali saya, karena Pak Ali saya mintai karena aku disuruh meninggal. Kan saya tidak ada saudara, karena anak tunggal. Saya mau balik ke Kalimantan lagi, bilangnya Pak Ali tidak usah di rumah. Tapi satu syarat, ini rumah tempat sapi ini pindahkan ke sini. Bilang. Aku dikasih duit 1.500 itu, 1.500.000 udah buat pindah. Kayu-kayu buat lainnya dibantu sama tetangga kan itu. Jadi aku tinggal itu bekasnya itu rumah sapi, kandang sapi itu yang ditempati Gosep waktu itu. Iya. Dayat. Masya Allah Pak Dayat. Monggo sekedap niki nembe siaran. Nggih, sekedap. Nah, teman-teman sekalian, ini bagian dari informasi juga bisa, pendidikan juga bisa, inspirasi apalagi terhadap anak-anak milenial untuk bercermin kepada Kang Eko. Saya tidak termasuk milenial. Ini kuno.
Ono Pak Dayat. Dan ini Gosep yang membawa saya ke sini sampai 2 kali ini, saya lihat semakin apa ya, lingkungannya semakin ramai, juga terukur secara alam, juga secara menu. Dan teman-teman, kami kira Kang Eko ini tidak sekedar person, tapi dia gendong karyawan dengan segenap keluarga. Tentu ada karyawan berapa ini Kang Eko? Kalau total keseluruhan sekitar 20. Ya, dulu awalnya kan saya di basic saya kan tidak ada jiwa pemimpin kan. Gimana caranya memimpin seorang karyawan? Apa kan tidak ada istilahnya basic di situ, backgroundnya kan saya seorang tani kan. Kayak apa mengelola punya anak buah seperti ini. Jadi seorang memimpin padahal yang karemakan yang jiwa yang adil dan bijaksana gitu kan, tidak pilih kasih tidak apa, jadi harus tahu keluarnya karyawan apa. Makanya di sini waktu ada rame seperti minggu apa rame, mulai pagi anak-anak sudah start, jam 2 itu sudah kelihatan kelelahan, kita harus dilihat, oh karyawan saya sudah kelelahan, tutup sudah. Istirahat dulu, yang sholat yang makan dikelirikan dulu tempat, nanti sudah clear, sudah makan sholat, sudah kita buka lagi di situ. Enggak langsung kita buru gasan, enggak. Akhirnya pakai shift sekarang. Enggak, maksudnya break sebentar itu kasih kesempatan anak buah. Ya, dulu waktu itu kan mau gini, semua saya sama ibu kan enggak enak. Waktu duhur itu kan seperti duhur itu kan kita tutup, maaf lagi jamaah sholat. Dulu mau tak gitu kan, cuma saya kan simpel sama ibu masih ada sedikit sudah kayak gores. Itu sudah planning misi itu sudah ada. Jadi enggak sekedar kita datakan orang tempat nggak muat kita tampung, enggak, kita santai aja biarkan jalan. Anak istilahnya karyawan yang kelelahan apa ada merasa nyaman, kita bilangin pekerjaan seperti ini jangan dibuat beban gitu, bikin hobi, jadi kasih tangki buat hobi, jadi hobi yang bisa menghasilkan. Jadi terus apa niat tiap harinya apa saya kasih tahu niat jangan di orang sini kan Bismillahirrahmanirrahim Nalison cari duit. Saya bilangin cari duit ya carinya di akhirat, bilang gitu ya. Ini juga nanti setelah ini mungkin mau hasil karya tangan dari Mas Esko yang luar biasa, tanaman-tanaman di sebelah sana luar biasa. Itu nanti liputan kedua aja secara khusus, soalnya ini kita menginformasikan rumah Kuliner. Suatu saat besok kalau kesini untuk liputan kedua untuk tanaman bonsai saya ada. Sebenarnya gini kan, saya di sini kan sumber daya alam banyak, seperti daun banyak apa. Terus dilihat dari sawah-sawah persawahan kita, unsur haranya kan tinggal 2%. Padahal kita yang dibutuhkan 5%. Kita balik ke alam lagi, karena semua sudah tergantung sama ini. Saya jadi manfaatkan daun-daun kering-kering itu saya manfaatkan untuk pengolahan kompos. Ya, kita ada contohnya semua, ada semua. Saya buka di mana, ada di lahan sana. Saya di sana ada lahan juga. Dan itu Mas Eko, kesukaan saya memang seperti itu. Jadi saya sangat berbahagia ini teman-teman, siaran ini ketemu Mas Eko langsung yang punya warung salak ini, dan semoga dulu kan yang Gosep ini yang kesini Kang Eko habis sholat Jumat ya, kita semua mendoakan sehat, berkah dan menemukan inovasi terus. Amin. Untuk bangsa yang mandiri pangan, mandiri daulat ekonomi ya, sehingga negara ini akan menjadi kuat sebagaimana yang sejak dulu dimiliki oleh sejarahnya. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and share dan subscribe dari Kiai Budi Channel untuk mengetahui lebih jauh dinamika Mas Eko ini, karena perlu digali terus ya. Terima kasih. Ini kalau selapanan itu 150. Sebenarnya saya takut terkenal saya kan. Bukan saya sembunyi. Kenapa dandan saya seperti ini? Orang menilai orang saya tukang sapu kan. Jadi aku enggak melihatkan seorang pemimpin harus pakai sepatu atau itu enggak. Saya nyapu biasa kan. Orang-orang dari Gosep kan. Soalnya latar belakangmu semenderita.
Makanya aku takut viral, aku terkenal tuh. Makanya aku Bukan soal itu Kang Eko, ini siaran bagian dari inspirasi. Iya. Justru ini ya. Saya ingin membangun anak-anak. Jadi kita kerja, kita ini buat ini sebenarnya tidak salah. Aku gak demodal, jangan seperti itu. Kita berdoa. Iya, amin. Sekian teman-teman, Kang Eko, matur nuwun Gosep, Mas Juwari, dan begitu kita sebut Warung Salak, berkah luar biasa. Warung Salak, berkah luar biasa. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun rahapi niki. Ayo, Gus.